Laju pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,29%. Nah, terkait dengan hal ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual, yakni ekonom LPMM FEB UI, Teguh Rifki. Halo, selamat sore Mas Rifki, apa kabar? Sore Mbak, apa kabar? Baik, nah mungkin pertama-tama langsung saja bisa langsung dipaparkan ya terkait dengan apa yang menarik dari laporan yang disampaikan oleh BPS, khususnya laju pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29%, turun dibandingkan dengan triwulan pertama yaitu di 5,61%. Ya, kalau kita melihat angka pertumbuhan ini memang turun ya dari triwulan sebelumnya sebesar 5,61%. Tapi dengan angka 5,29% ini pun kita melihat juga masih belum merupakan pertumbuhan yang produktif. Kenapa? Karena pertumbuhannya ini utamanya didorong oleh konsumsi pemerintah. Jadi belanja pemerintah ini menjadi sumber utama pertumbuhan. Bukan dari sektor usaha, bukan dari konsumsi rumah tangga, sehingga tidak menunjukkan adanya peningkatan produktivitas secara inklusif, tapi memang hanya didorong oleh konsumsi pemerintah saja, yaitu program-program unggulan tanpa ter-trickle down ke sektor-sektor lainnya. Baik, jadi ini faktor yang paling besar berkontribusi justru dari pemerintah ya. Nah, kalau begitu ketika masyarakat mempertanyakan pertumbuhan ekonomi disebut masih dalam kondisi yang baik. Nah, tetapi sepertinya tidak menggambarkan bagaimana daya beli masyarakat ya. Justru ini masih menjadi sorotan ya, Mas? Betul, karena kalau kita lihat juga selama triwulan 2 ini kan banyak sekali tekanan ya. Satu, tekanan dari inflasi. Inflasi kita terus meningkat. Kedua, kita juga mengalami trade deficit pertama selama 6 tahun terakhir. Kemudian di sisi lain juga kita tidak melihat ada perbaikan upah real yang signifikan. Jadi memang kalau kita lihat berbagai macam data, ini tidak menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan di level masyarakat. Apalagi kalau kita bicara terkait PHK, ini juga masih terus terjadi. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi ini belum mengenerate lapangan pekerjaan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, nah kita tahu informasi terakhir yang beredar juga ya, gelombang PHK massal ini masih terus terjadi. Nah Mas, Anda melihat terkait dengan situasi tersebut, apalagi dengan data yang terbaru ternyata ekonomi yang disebut dengan capaian yang cukup baik tapi tidak bisa dirasakan daya belinya oleh masyarakat yang semakin meningkat, kondisi PHK massal juga harga bahan pokok yang juga semakin mahal. Anda melihat seperti apa nih prediksi dalam bulan yang akan mendatang ke depannya di sisa waktu 2026? Yeah. Kalau kita tidak melihat adanya perbaikan yang signifikan, saya rasa tren ini akan terus berlanjut. Kenapa? Karena sejauh ini belanja pemerintah, program pemerintah itu justru tidak memperbaiki iklim usaha. Jadi tidak mendorong adanya investasi dari sisi swasta. Kalau kita lihat berbagai macam program pemerintah seperti MBG, KDMP, ini banyak sekali justru bersifat mendorong banyaknya usaha-usaha, terutama UMKM ini justru semakin tertekan. Implikasinya adalah PHK yang terus berlanjut. Nah, kalau ini terus terjadi tanpa adanya perbaikan dari sisi perumusan kebijakan, nampaknya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sisa tahun 2026 pun ini tidak akan terterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan lapangan kerja yang berkualitas. Baik, Mas, menarik tadi Anda mengatakan program-program prioritas dijalankan, tetapi pada kenyataannya banyak UMKM yang juga harus terus tertekan dengan kondisi ini. Boleh dielaborasi, diperjelas lagi ini maksudnya seperti apa? Karena kalau kita lihat klaim dari pemerintah juga mengatakan dengan adanya program prioritas, ya kita tahu ya apa itu, masyarakat ini menjadi lebih bergerak, dapat pekerjaan, dan rantai pasoknya juga diklaim langsung dari para petani dan juga nelayan dan peternak. Bagaimana? Ya, contoh misalnya kita ambil satu program MBG. Memang ini menyerap banyak lapangan pekerjaan, tapi yang memang belum pernah diumumkan oleh pemerintah adalah berapa banyak pekerjaan yang hilang dari program tersebut. Misalnya adalah kantin sekolah banyak yang tutup, pedagang di sekitar sekolah juga banyak yang gulung tikar. Nah, ini tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan. Padahal ini dampaknya cukup nyata.
Implikasi lainnya apa? Implikasi lainnya adalah misalnya dari program yang sama MBG seringkali terjadi kelangkaan stok pangan di beberapa daerah sehingga kemudian memunculkan tekanan inflasi. Nah, inilah yang membuat daya beli masyarakat itu terus menurun. Jadi memang ada beberapa program pemerintah yang sifatnya ini cenderung eksesif sehingga justru bersifat predatory dengan aktivitas usaha masyarakat dan dunia sektor swasta. Nah, ini yang pemerintah perlu betul-betul pikirkan ke depannya agar program-programnya ini justru dampaknya ini net positif bukan menjadi net negatif di masyarakat. Baik, PR penting bagi pemerintah nih ya, ini real di lapangan ya, bukan sekedar omong-omong saja. Nah, kemudian kita tahu pada Juni 2026, Mas Rifki, pemerintah sudah memberikan insentif diantaranya berupa insentif pajak, diskon transportasi libur sekolah, hingga bantuan pangan. Namun laju pertumbuhan ekonomi ternyata masih di angka kisaran 5%. Kira-kira, Mas, menurut Anda, bijaknya, idealnya, stimulus apa lagi yang harus diberikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut, atau justru ada langkah yang lebih urgent lagi yang harus dilakukan? Saya rasa poin utama yang pemerintah perlu fokus itu adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dan itu bukan hal utama dari sisi stimulus. Gitu. Stimulus atau insentif bisa saja diberikan. Tapi yang paling penting sekarang adalah kepastian usaha, kepastian administrasi, kepastian birokrasi. Jangan sampai kemudian di lapangan ini ada dunia usaha yang bersaing dengan badan usaha milik pemerintah. Karena nanti akan terjadi kalah saing. Contohnya apa? Misalnya di daerah-daerah terpencil, warung kemudian akan bersaing dengan koperasi desa merah putih. Gitu. Padahal ini kan usaha rakyat yang kemudian harus bersaing dengan negara. Nah, ini akan memiliki dampak predatory. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana program pemerintah ini justru bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menutup lapangan kerja yang ada. Nah, ini bukan dari insentif, bukan dari stimulus, tapi bagaimana memformulasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Baik, nah karena Anda mengatakan sepertinya penerapan atau penciptaan lapangan kerja yang berkualitas ini menjadi hal yang paling penting, dan kami mewawancarai juga kepada pemerintah ya, khususnya mengenai kondisi di dunia usaha, dunia pekerja yang gelombang PHK masih terus terjadi. Satgas mitigasi PHK kan sudah ada. Nah, pertanyaan saya, Mas Rifki, Anda melihat keberadaan dari Satgas tersebut dan hasil kinerjanya, apakah ini sudah menunjukkan adanya komitmen dan arah kepada pemerintahan kita akan menciptakan juga lapangan kerja yang lebih berkualitas ke depannya, atau justru sepertinya ada yang harus dibenahi juga? Sejauh ini kita belum melihat dampak signifikan ya dari Satgas tersebut. Indikatornya apa? Indikatornya adalah investasi. Jadi biasanya kan lapangan kerja ini tercipta karena adanya investasi yang masuk. Adanya dunia usaha yang melakukan ekspansi. Sejauh ini kita belum melihat hal tersebut terjadi di lapangan. Jadi memang mungkin karena Satgas ini pun baru, perlu waktu yang lebih panjang. Tapi saya rasa Satgas ini perlu fokus ke indikator-indikator tersebut. Apakah di lapangan investasi ini meningkat? Apakah di lapangan ini dunia usaha, bisnis melakukan ekspansi atau tidak? Kalau tidak, nampaknya lapangan kerja atau lapangan usaha yang berkualitas ini juga tidak akan tercipta di tengah-tengah masyarakat. Baik, menarik sekali ya terkait dengan membedah hasil laporan dari BPS dan juga bagaimana seharusnya pemerintah juga bisa bersikap. Kita harapkan ini juga menjadi atensi penting dari pihak pemerintah. Terima kasih Mas Rifki untuk analisa yang dibagikan di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore.